strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Something saya hormati, setelah memperhatikan daftar hadir 50 anggota DPR Kota Makassar telah hadir bertanda tangan 12 orang, maka berdasarkan Tatip pasal 143 ayat 1 huruf C Tatip DPRD Kota Makassar dalam memenuhi quorum, yaitu sudah lebih seperempat dari jumlah anggota DPR, yang dengan demikian rapat paripurna hari ini sudah dapat dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna kedua masa sidang tahun sidang 2023-2024 dilaksanakan dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Makassar tahun anggaran 2023. Seperti diketahui bersama bahwa penyampaian LKPJ Wali Kota Makassar dalam rapat paripurna hari ini merupakan kewajiban konstitusional yang telah diatur dalam pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang sistematika dan pelaporan dan penyampaiannya diatur dalam pasal 18 ayat 1 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Dengan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Jadi LKPJ ini nanti di Pansus dibahas bukan tentang keuangan tapi tentang kinerja. Ini saya sampaikan kepada Pansus nanti ke depan. Di samping itu, sebagai media kontrol untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif dalam upaya lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan surat Wali Kota Makassar nomor 100/527/T Pem/3 Romawi 2024 perihal penyampaian dokumen LKPJ Wali Kota Makassar tahun anggaran 2023 dan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD yang dilaksanakan pada hari Rabu 24 April 2024 disepakati bahwa penyampaian LKPJ Wali Kota Makassar tahun anggaran 2023 akan dilaksanakan rapat paripurna pada tanggal 30 April 2024 sebagaimana dilaksanakan pada hari ini. Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut, maka dalam rapat paripurna hari ini kita akan mendengarkan penyampaian LKPJ Wali Kota Makassar tahun anggaran 2023 oleh Wali Kota Makassar. Adapun acara rapat paripurna hari ini selengkapnya disusun sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan surat-surat masuk, 3. Penyampaian laporan LKPJ Wali Kota Makassar tahun 2023, 4. Penyerahan buku laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar. 5. Penutup. Oleh karena belum ada surat masuk yang dipandang perlu untuk dibacakan, maka marilah kita memasuki acara pokok rapat paripurna hari ini, yakni penyampaian LKPJ Wali Kota Makassar tahun anggaran 2023. Untuk itu saya persilakan Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili Bapak PJ Sekda Kota Makassar, Saudara Firman Pagara. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami membacakan sambutan Wali Kota Makassar pada rapat paripurna
DPRD tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Pemerintah Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Rapat LKPJ, yang kami hormati para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yang kami hormati unsur Forkopimda Kota Makassar, yang kami hormati seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, para asisten, para staf ahli, para direksi, para camat. Yang kami hormati teman-teman insan media dan seluruh tamu undangan yang sama kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga dapat hadir di tempat ini guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar dalam rangka penyampaian LKPJ Pemerintah Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2023. Tak lupa salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Melalui sambutan ini, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat atas peran dan kemitraan yang baik selama ini sehingga seluruh agenda-agenda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan sukses dan hal ini menjadi sebuah wujud kolaborasi yang kuat dalam mengawal kepemimpinan kami pada periode ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyampaian LKPJ sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban secara makro sebagai informasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Makassar pada tahun anggaran 2023. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026, tertuang visi yang ingin kita capai, yakni percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kota yang kuat untuk semua. Visi ini mengandung makna bahwa pertama, Makassar kota dunia yang dimaknai bahwa Makassar sebagai kota pelayanan publik standar dunia yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional terhadap arus orang atau barang dan jasa dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur yang unggul bagi kesejahteraan warga Kota Makassar. Kedua, sombere dan smart city yang dimaknai bahwa perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis Bugis Makassar yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Ketiga, imunitas kota yang kuat yang dimaknai bahwa perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh, yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri, menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi bencana atau guncangan di masa depan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan kesehatan guna mendorong pembangunan berkelanjutan, serta tangguh terhadap kemungkinan atau ancaman bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan. Untuk semua yang dimaknai bahwa Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial, termasuk kelompok difabel, serta memperkecil disparitas sosial dan ekonomi sehingga terciptanya kesetaraan dan inklusivitas. Untuk mendukung pencapaian visi ini, maka terdapat 3 misi yang kita jalankan bersama, yaitu pertama, revolusi sumber daya manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. Kedua, rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua. Ketiga, restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city untuk semua. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan seluruh tamu yang berbahagia, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa APBD Kota Makassar tahun 2023 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022
tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2023, Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2022 nomor 8, dan Peraturan Wali Kota Makassar nomor 46 tahun 2023 tentang penjabaran, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2023, Berita Daerah Kota Makassar nomor 46 tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut. A. Pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2023, pendapatan daerah Kota Makassar sebesar 4,517 triliun 197 juta 053.787 terrealisasi sebesar 4.049 miliar 344 juta 772.471 atau sekitar 89,64% dengan rincian pendapatan asli daerah sebesar 1,965 triliun dengan realisasi sebesar 1,56 triliun atau 79,78%. Pendapatan transfer sebesar 2,5 triliun dengan realisasi sebesar 2,448 triliun atau sebesar 97,60%. Pendapatan transfer pemerintah provinsi, pendapatan bagi hasil pajak sebesar 501 miliar dengan realisasi sebesar 436 miliar atau 86,97%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 43.450 miliar dengan realisasi sebesar 33.022 miliar atau sebesar 76%. Khusus untuk pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Makassar telah melakukan kebijakan pendapatan asli daerah tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan APBD yang optimal, efektif, dan efisien melalui sistem pemungutan aktif, terpadu, dan terkoordinir dengan memanfaatkan teknologi informasi secara real time, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat nilai, serta transparan. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dan perluasan akses pembayaran PDRB menuju online sistem dan non-tunai. Ketiga, mendorong perbaikan integrasi database potensi PDRB dengan sinkronisasi pendataan, perizinan, dan partisipasi stakeholder dan komponen lainnya agar lebih terstruktur hasil kolektabilitas dan tingkat capaian realisasinya. Keempat, peningkatan kepatuhan wajib pajak, wajib retribusi, dan kinerja pengelolaan Prusda melalui sosialisasi, pengawasan, penertiban, monitoring, dan evaluasi yang lebih preventif dan antisipatif. Kelima, pemanfaatan perekaman wajib data wajib pajak, wajib retribusi, dan laporan operasional yang mencerminkan laporan keuangan. Keenam, optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerjasama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non-pemerintah. Ketujuh, membangun kerjasama dan koordinasi internal dan eksternal perangkat daerah Kota Makassar yang efektif dengan kantor pelayanan pajak daerah Pratama Makassar untuk sinkronisasi data wajib pajak pusat dan daerah. Kedelapan, peningkatan peran badan usaha milik daerah dan unit kerja usaha-usaha lainnya yang berpotensi untuk mendorong peningkatan PAD. Poin B, belanja. Belanja meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis objek, rincian objek, dan subrincian objek belanja daerah. Adapun belanja pemerintah Kota Makassar pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar 5,262 triliun dan realisasi sebesar 4,507 triliun atau sebesar 85,66% dengan rincian belanja operasional sebesar 3,769 triliun dengan realisasi sebesar 3,374 triliun atau
89,52%. Belanja modal sebesar 1,459 triliun dengan realisasi sebesar 1,130 triliun atau 77,47%. Belanja tidak terduga sebesar 33,137 triliun dengan realisasi sebesar 2,498 triliun atau sebesar 7,54%. Adapun pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan berdasarkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA tahun 2023 sebesar 755.535.768.676 dengan realisasi sebesar 755.535.768.676 atau sebesar 100%. Sedangkan untuk anggaran pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 7,5 miliar tidak terrealisasi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, kebijakan strategis yang dilakukan pemerintah Kota Makassar di tahun 2023 berfokus pada kebijakan akselerasi pemulihan kesejahteraan dan transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang smart dan somber. Adapun kebijakan strategis tersebut, yang pertama, penguatan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tangguh, percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang somber dan smart, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial, perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, kami sampaikan pula bahwa terkait pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ini masih merupakan data unaudit pertanggal 31 Desember tahun 2023 dan saat ini sementara berjalan proses audit lanjutan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dengan mengacu pada indikator kinerja makro yang didukung oleh seluruh perangkat daerah yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Makassar, maka berbagai upaya pencapaian indikator kinerja tersebut telah dijalankan dan dicapai pada tahun 2023 antara lain. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, IPM Kota Makassar tahun 2022 sebesar 84,45% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 84,85%. Angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Kota Makassar di tahun 2022 sebanyak 71,83 ribu jiwa dari 511,81 jiwa dan jumlah penduduk pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin sebanyak 80,32 ribu dari 570.286 jiwa penduduk. Dari data ini menggambarkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin dan bersama-sama di tahun 2024 kita akan bersama menurunkan angka kemiskinan tersebut. Angka pengangguran. Kebijakan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang bertujuan agar kesempatan kerja semakin luas sehingga angkatan kerja yang kecenderungannya bertambah setiap tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dapat terserap di pasar tenaga kerja. Adapun perbandingan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 11,82%, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 10,60%. Pertumbuhan ekonomi. Di awal tahun 2021 nampak aktivitas ekonomi masyarakat mulai berjalan kembali sehingga laju pertumbuhan ekonomi mulai bangkit pada posisi 4,47%. Meski situasi sepenuhnya belum normal, hal ini menjadi gambaran untuk tahun 2022 pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 5,40%, yang merupakan indikasi bahwa perekonomian Kota Makassar nampaknya sudah mulai bergerak secara perlahan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di atas angka 5,31% selama 5 tahun terakhir. Struktur perekonomian Kota Makassar didominasi oleh 3 kategori lapangan usaha, diantaranya perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi dan industri pengolahan, dan peranan terbesar dalam pembentukan PTRB Kota Makassar pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan sepeda motor yang besarannya mencapai di angka 20,03%. Pendapatan per kapita. Perhitungan pendapatan per kapita merupakan rasio antara nilai PDRB dan jumlah penduduk.
sehingga hasilnya menunjukkan rata-rata pendapatan per orang. Namun indikator ini tidak menggambarkan pendapatan real setiap individu dalam sebuah perekonomian, dan yang paling penting adalah tidak menggambarkan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Sangat mungkin sebuah negara atau daerah bisa memiliki pendapatan per kapita yang tinggi hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat. Terlepas dari beberapa kelemahan, pendapatan per kapita masih relevan digunakan paling tidak dalam mengukur pendapatan rata-rata setiap penduduk secara makro. Sebagai daerah yang memiliki nilai PDRB paling tinggi dan menjadi pusat pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2022, penduduk Kota Makassar menikmati standar hidup lebih tinggi dari penduduk daerah lain. Dilihat dari pendapatan per kapita sebesar 145,89 juta, sedangkan pada tahun 2023, pendapatan per kapita penduduk Kota Makassar mengalami peningkatan menjadi sebesar 155,94 juta. Ketimpangan pendapatan atau Gini ratio. Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga tak kalah pentingnya adalah ketimpangan pendapatan antar golongan atau permasalahan besar yang dihadapi oleh suatu daerah. Terjadinya gap yang semakin melebar antar golongan pendapatan. Meskipun dengan kinerja pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang menghadapi permasalahan ketimpangan pendapatan yang cukup serius meskipun terdapat kecenderungan yang menurun. Perlu dicermati bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2022, angka Gini rasio sebesar 0,395, sedangkan angka Gini rasio pada tahun 2023 sebesar 0,387. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan seluruh hadirin yang berbahagia. Kemudian untuk penilaian laporan kinerja pemerintah Kota Makassar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah Kota Makassar memperoleh nilai hasil evaluasi sebesar 100,40% atau kategori yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sangatlah baik, serta pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil berjalan dengan sangat baik. Berbagai inovasi juga terus kita lakukan dalam upaya. Inovasi yang kita kembangkan ini banyak memanfaatkan kemajuan teknologi dan digitalisasi pelayanan. Sepanjang tahun 2021 dan 2023, inovasi pemerintah Kota Makassar yang diikutkan dalam Innovative Government Award atau IGA sepanjang tahun 2021 tahun 2023 adalah sebanyak 79 inovasi daerah yang terkumpul dalam Innovative Government Award yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan 51 SKPD yang terdiri dari 25 inovasi digital dan 54 inovasi non-digital. Penghargaan ini menorehkan pemerintah Kota Makassar sebagai satu-satunya kota di Pulau Sulawesi yang meraih penghargaan kota terinovatif dalam Innovative Government Award atau IGA. Untuk penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD Kota Makassar tahun anggaran 2023 telah dilakukan review dan validasi data indikator kinerja kunci, outcome dan output di Inspektorat Kota Makassar dalam Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan selanjutnya akan dilakukan penilaian bertingkat dari tim daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan tim nasional Dirjen Odda Kementerian Dalam Negeri. Semoga LPPD Kota Makassar tahun anggaran 2023 mendapatkan apresiasi positif sebagai wujud kerjasama dan kolaborasi pemerintah kota dengan semua unsur dalam menghadirkan pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan berinovatif. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, tentunya masih banyak hal yang perlu kita benahi bersama. Oleh karena itu, apresiasi dan terima kasih atas segala sinergitas, pengabdian, dan kemitraan yang baik selama ini saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, jajaran DPRD, Forkopimda, TNI Polri, pejabat dan seluruh aparatur pemerintah Kota Makassar, serta kepada para insan pers dan lembaga swadaya masyarakat. Mari kita terus bahu-membahu menjalin kekompakan dan harmonisasi dalam membangun kota yang kita cintai ini, dan semoga apa yang telah kita lakukan bersama bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian sambutan ini dapat kami sampaikan, dan pada kesempatan ini pula, karena kita masih dalam suasana kegembiraan setelah menjalankan ibadah puasa, maka izinkan kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Peduliki, salamaki, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar tertanda Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto.
Atas penyampaian LKPJ Pertanggungjawaban Wali Kota Makassar, Pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan DPRD Kota Makassar, peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Acara selanjutnya adalah penyerahan buku LKPJ Wali Kota Makassar tahun anggaran 2023 oleh Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Sekda Kota Makassar. Untuk itu terlaksananya acara tersebut sementara pimpinan rapat saya serahkan kepada Ibu Saudara Insinyur Haji Andi Suhada Sapele. Diserahkan situ. Penyerahan naskah selesai. Kepada Wakil Ketua DPR dan Wali Kota Makassar, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Dari tadi sudah duduk. Sudah. Ini kalau mau habis jabatan. Penyerahan naskah selesai. Kepada Wakil Ketua DPD dipersilakan kembali ke tempat. Terima kasih kepada Saudara Haji Andi Suhada Sapele atas mewakili sebagai penyerahan naskah tersebut. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa LKPJ Wali Kota Makassar yang telah disampaikan beberapa saat yang lalu akan dibahas oleh Pansus yang sebelumnya telah disepakati melalui rapat badan musyawarah. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah pembahasan LKPJ Wali Kota Makassar tahun anggaran 2023 disetujui dibahas oleh Pansus? Terima kasih atas persetujuan para anggota Dewan yang terhormat. Berkenan dengan hal tersebut, Pimpinan Dewan mengharapkan agar setelah Pansus terbentuk, rapat segera melaksanakan pembahasan LKPJ Wali Kota Makassar tersebut dan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perlu saya sampaikan kepada anggota DPR Kota Makassar bahwa sesudah rapat paripurna ini ditutup dengan resmi, kita lanjut dengan rapat paripurna pendapat akhir praksi-praksi terhadap Ramperda tentang penyelenggaraan kota layak anak. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi.